Aku kasih tahu, suami kamu tuh udah datang. Dan kamu jangan harap bisa kembali ke rumah dan bahagia. Tolong pertemuin aku sama suami aku, Kak. Apaan sih? Tolong, Kak. Kamu mau ngapain sih? Kamu gak bakal bisa ketemu sama dia lagi. Kalau emang Mas itu nggak cinta lagi sama istri yang nggak usah deh dipakai dikurung-kurung segala di gubuk. Maksudnya? Dikurung? Maksud Bapak? Mbak, saya ini baru dinas dari luar negeri ya. 10 tahun saya nggak di sini. Itu Jadi? baru aja nyampe, Mbak. Kalangan putih kaki gila di bawah bulan senja yang berwarna. Langit malam saksi kisah cinta, semua terasa begitu sempurna. Langkah kaki bergema di jalan, tak terhapus oleh waktu yang berjalan. Tatapan mata yang begitu dalam. Udah banyak perubahan aja nih rumah. Tambah banyak duit kayaknya sedikit. Alhamdulillah, 10 tahun ditinggal, banyak perubahan kampung ini. Kangen sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wi. Siapa? Mana Diki? Oh, Ferry. Kita duduk dulu aja. Kok kamu datang sekarang sih? Iya nggak ngabarin lagi. Udah 10 tahun, emang kamu nggak kangen sama aku? Harusnya ada konfirmasi dulu kayak kita biar persiapkan semuanya di situ. Surprise. Iya. Aku nggak butuh itu. Yang terpenting kalian sehat dan istri aku juga sehat. Oh, semuanya sehat. Tenang aja, kita kakak yang baik kok. Ya, ini cita-cita orang tua kita dulu, ya kan? Iya, iya. Jadi ada penerus dari bapak kita yang dulunya TNI. Iya, benar. Berhubung kamu dulu nggak kena tes, ya mungkin rezekinya di aku yang ngurusin. Oh, istriku tidur. Istri kamu lagi keluar dan ternyata selama kamu dinas, dia melakukan pengkhianatan yang sungguh kejam, Fer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Didan, monggo masuk, Mas. Misi ya? Iya. Maaf ya, Mas ya, ini lagi beres-beres. Nggak apa-apa. Nanti aku juga anterin kok. Itu juga bagian amanah dari Ferry, sahabat saya. Mas, aku bisa jalan sendiri kok. Maaf ya kalau aku selalu ngerepotin Mas Didan. Nggak pernah ngerepotin sama sekali kok, Mbak. Udah, saya sama Ferry itu seperti saudara sendiri. Makanya dia sampai nitipin Mbak dia ke saya. Aku sama Mas Ferry beruntung banget ya, Mas. Punya temen, tapi sudah seperti saudara. Bahkan Mas Didan gak punya ikatan darah sama suami saya, tapi Mas Didan baik banget. Ya, lebih baik kita orang lain tapi ngerasa saudara daripada saudara seperti orang lain. Tapi saya nggak enak, Mas, sama Mas Didan. Mas Didan kan belum nikah. Setidaknya uang yang selama ini Mas Didan bantu untuk Mas Ferry dan saya buat tabungan Mas Didan di masa depan. Tenang aja, Mbak. Saya udah pikirkan semua kok. Tapi insya Allah kalau saya sama Mas Ferry sudah sukses, saya bakalan ganti semua yang Mas Didan kasih sama saya. Nggak perlu kali, Mbak. Saya juga ikhlas kok. Saya juga tahu diri, Mas. Saya sudah dibantu banyak, tapi masa nggak mau balikin apa yang udah Mas Didan kasih sama saya sama Mas Ferry? Ya kalau maksa sih nggak apa-apa. Nggak ada bunganya tapi kan? Nggak ada lah. Oh iya, saya sebentar lagi Mas mau ke rumah ipar saya. Kebetulan Mas Ferry juga udah nitipin sama Mas Diki sama Kak Dewika. Oh gitu, biar nggak sendiri lagi maksudnya.
Oke, kalau gitu. Mas Didan tahu kan saya nggak punya anak, belum punya buah hati, jadi ya rasanya kesepian kalau di rumah sendirian. Saran saya sih melihara kucing, Mbak, biar nggak sendiri. Iya. Siapa dia? Loh, oh iya. Kenalin Mas, ini temennya Mas Ferry. Sahabatnya Ferry, Mas. Sahabatnya Ferry? Iya. Perasaan gak ada yang wajahnya Didan. kayak gini. Didan? Kamu jangan ngada-ngada ya. Kamu tuh masih jadi istri orang. Ingat adab deh. Maksudnya gimana, Mas? Bukannya ini selingkuhannya ya? Astagfirullahaladzim. Bisa jadi. Enggak, Banyak Kak. kejadian tuh. Sekarang sahabat bisa jadi selingkuh. Mas, Mbak, saya nggak ada berpikiran ke situ. Ferry itu sahabat saya. Saya di sini cuma menuhin amanah dari Ferry. Udahlah Mas, ketahuan selingkuh mah nggak usah banyak alasan lagi. Mbak, nggak ada buktinya, mana? Lah, ini berduaan apa? Saya cuma mau ngantar dia ke rumah Mbak Dewi. Gak Udahlah, logis Mas. banget sih. Cepat pergi. Pergi. Mas Dik. Mas Dik. Daripada kamu dikepung sama warga terus dinikahin sama dia, cerai sama Ferry gimana? Mas, Tambah berat ya urusannya kan? Mas jangan salah paham kayak gini dong. Dia cuma mau bantuin aku doang kok. Mau bantuin apa lagi Mbak? Kalian udah kepergok selingkuh loh. Kok minta maaf? Kak, dia yang selalu bantu aku sama Ferry. Jadi di sini dia cuma datang doang nanyain kebutuhan aku. Nah itu kalau mulai kasih bantuan, nanti lama-lama suka sama kamu. Yaudah, aku punya solusi sayang. Ikut. Mas mau kemana? Ikut. Apa ikut Mas? Gak Ya. mungkin lah. Fair. Aku Iya. tahu dia. Dia selingkuh dengan sahabat kamu sendiri. Pasti kamu masih belum percaya karena tidak ada bukti kan? Oke. Nanti kita lihat endingnya bagaimana. Didan. Iya. Gak mungkin lah. Aku titipin dia ke Didan. Didan gak mungkin kayak gitu. Insya Allah dia amanah kok. Sabar, sekarang nggak bisa dipercaya begitu aja. Tapi kan Kamu belum. ada di luar sana. Kamu kan nggak tahu istri kamu di sini ngapain. Udah, aku ini baru datang capek. Kamu belum tahu seluk-beluk Didan tuh bagaimana. Dia itu aslinya Aku nggak bisa sebenarnya langsung percaya sama siapapun. Meskipun kamu saudara aku. Tapi yang kamu harus tahu dia udah kepergok sama kita. Biar aku yang konfirmasi. mending kamu cari istri lain lagi. Dia tuh gak pantas sama kamu, Fer. Seorang abdi negara nih harusnya menjaga marwah agar ya Nggak ada hubungannya kamu sama gak itu. malu. Urusan keluarga. Ya tapi Urusan yang mau negara. sama kamu itu banyak. Aku sayang sama dia. Dan aku tahu dari dulu kamu gak suka sama dia. Gak ada urusannya sama itu. Yang pasti Ya ada lah. aku ini nyelamatin kamu, hidup kamu agar baik-baik aja ke Aku depan. gak percaya kalau aku nggak ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Udah, aku baru datang capek. Sekarang kemana dia? Dia udah pergi, Fer. Mungkin sama selingkuhannya tuh. Makanya aku selamatin rumah kamu dari sahabat kamu yang brengsek itu. Dia mau menguasai semuanya loh. Pasti kamu gak percaya Kamu karena nggak percaya sih sama kita. Nggak mungkin. Aku capek, malam ke rumah. Ya udah kalau nggak percaya coba aja tuh susul keluar. Nggak tahu dia kemana. Ya tapi mungkin diselingkuhannya sih. mungkin lagi di hotel. Lagi check in. Kok bisa sih dia nggak sepercaya itu sayang? Aku juga gak paham. Ferry emang cinta banget sama dia, cuman yang terpenting kita harus nyelamatin diri kita dulu. Iya sih. Takutnya Ferry tuh seorang abdi negara nih. Banyak lah link untuk ya ke aparat lainnya. Takutnya dia ngelaporin kita. Gimana dong? Nggak tahu lah sayang. Kamu atur aja. Aku cuma ngikut kamu doang. Kita harus cari solusi nih. Kita ke dia aja. Ayo. Dan, Ferry, kamu udah pulang? Aku tadi ke rumah Diki. Cari dia. Terus dia bilang apa? Katanya dia sama kamu. Istri kamu sama aku. Itu nggak mungkin banget, Fer. Karena aku udah nggak temu sama istri kamu itu selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Nggak Selama tahu. aku dinas dong. Iya, aku juga nggak tahu kabar dia gimana sekarang. Tahu kenapa? Itu semua gara-gara Diki. Aku dikira selingkuh sama dia. Ya. Tadi dia bilang itu. Cuman aku nggak mau langsung percaya. Ya, aku tahu kamu sahabat aku. Cuman aku juga nggak mau langsung percaya aja. Sama kamu juga. Aku nggak tahu pastinya gimana.
Yang pasti aku harus nemuin dia. Demi Allah, aku nggak pernah selingkuh sama istri kamu. Aku cuma menjalankan amanah aja dari kamu. Kamu percaya aku kan? Terus kemana dia? Aku juga nggak tahu. Karena selama 10 tahun ini dia mungkin bareng Diki. Cuman Diki nutup-nutupin, bisa jadi. Ya enggak ini ya. Aku tahu dari dulu Diki nggak pernah suka sama dia. Feelingku nggak enak tentang Diki. Aku harus cari. Kamu bisa bantu aku kan? Aku bisa bantu kamu. Cuman sorry banget selama ini aku nggak jaga dia. Aku nitip sama kamu dan cuma ya sudahlah, ini udah terjadi. Aku nggak tahu dia kemana. Yang pasti aku cari informasi untuk temuin dia. Aku bakal bantu. Kalau ada informasi apapun tentang dia, kabari aku. Aku di rumah. Oke. Mana sih dia nih? Jangan-jangan udah mati dia. Keluar. Sini. Keluar sini. Kita mau ngomong sesuatu. Tolong lepasin, Kak. Bodo amat. Kamu nggak bakal bisa keluar dari sini. Karena di sini di tengah hutan posisinya. Mustahil ada orang lewat. Ya minimal ngarit itu ngapain ngurusin orang lain. Tolong lepasin. Paling cuma Kak. dikira hantu kamu di sini. Suami aku pasti nyariin, Kak. Tahu dari siapa? Tahu dari mana? So, tahu banget. Kamu mau minta tolong gimana pun, suaramu sekeras apapun di sini nggak bakal kedengeran sama orang. Soalnya di sini nggak ada orang. Ingat ya, aku kasih tahu. Suami kamu tuh udah datang. Dan kamu jangan harap bisa kembali ke rumah dan bahagia. Tolong pertemuin aku sama suami aku, Kak. Apaan sih? Tolong, Kak. Wah, Kamu mau ngapain sih? Kamu nggak bakal bisa ketemu sama dia lagi. Ya bisa jadi dia udah benci sama kamu. Kak, aku mohon, Kak. Nggak bakal bisa. kamu ingat kita nemuin kamu berdua sama sahabat Ferry? Kita udah Betul. kasih tahu. Kebetulan kita udah foto ya. Dan Ferry itu percaya. Mungkin dia lagi cari cintanya lah selain kamu. Yang lebih baik dari kamu. Tega banget sih Kakak ngefitnah aku. Aku salah apa sama Kakak? Kita emang nggak suka dari kamu dari awal. Latar belakang kamu pun itu Udah enggak jelas. banget buat keluarga kita. Seorang janda gitu kan. Ya walaupun nggak punya anak. Tapi Kamu udah bekas orang. betul itu sayang. Ingat ya, kamu gak bisa ngapa-ngapain di sini. Jangan teriak-teriak. Nanti dikira kuntilanak kamu di sini. Udah masuk. Masuk. Sayang. Lepasin! Kita harus cari cara lagi nih. Soalnya dia teriak-teriak. Ya tapi masa kedengaran orang sih sayang? Ya takutnya ada orang ngarit atau penjelajahan apa mungkin di sini. Ketahuan. Apa dia. kita harus cari tempat lain? Kita kiri nanti aja ya. Kita ke ferry. Gawat nih, gimana ya? Kenceng banget suaranya orang-orang di sana. Belum nemu solusi Panas juga banget tadi. aku pakai heels. Aneh banget ya. Mbak mau kemana ya? Mau ke rumah kakak saya mas? Oh, betul. Udah usah pegang-pegang. Iya, sorry. Panas Kita banget. cuma mau ngasih tahu di sana tuh banyak hewan buas. Apalagi sayang yang kemarin rumornya. Mas ini Apalagi orang Mbak. Di sana banyak gendruwo. Kebanyakan orang yang kesini tuh pada kerasukan semua tau Mbak. mana ada zaman sekarang nggak ada ya.
Ini Mbak, Dibilangin, Mbak. saya anterin aja. Mbaknya mau ke sana kan? Iya, tahu kan gubuk itu loh. Pas malam aja deh, kita anterin. Hah? Iya. Apalagi di sana, Mbak, hantu-hantunya pada kumpul semua. Bentar, katanya banyak hantu. Kenapa kamu mau nawarin nganterin aku malam-malam? Lah, saya sih udah akamsi di sini. Mbaknya di aman. Saya udah kenal nih daerah sini. Pasti Mbak nanti bakal nyasar. Mas, ini kan masih siang ya. Aku juga masih hafal kok di mana rumah lama saya itu. Sekarang itu banyak kejadian-kejadian yang janggal, Mbak. Takutnya ada orang jahat yang begal lah atau apalah. Mbak emang mau mati sia-sia di sana? Apalagi nih, Mbak, persawahan. Sendiri lagi ya? Banyak ular. Terus Mas ini dari mana? Oh, kita Mbaknya. cek lahan aja di sana biasa. Kita punya sawah di sana, Mbak. Oh, aman kan berarti tiap hari Mbak ke sana ke sawahnya? Tapi kita nggak nyampe ke sana sih Mbak, kita daerah sini aja. Itu pun kita bareng rame-rame, gak sendiri atau berdua gitu. Ayo sini, Balik Mbak. aja, Mbak. Balik aja, Mbak. Duh, yaudah deh. Saya panggil supir saya dulu aja. Gitu dong. Nakut-nakutin aja siang bolong kayak gini. Makanya. Harus cari kemana lagi ya? Bahkan semua orang kampung sini banyak yang nggak tahu di mana dia. Jangan-jangan dia kerja. Sepertinya Diki juga. Mas, weh, Mas Ferry, kapan datang Mas? Hari ini Mas, baru sampai kemarin. Pagi. Kemarin saya ditugaskan keluar. Iya, tahu. Baru 10 tahun ya nggak ada di rumah. Sebenarnya ceritanya kemarin cuma setahun Mas. Udah Cuman punya anak nih, berarti? belum Mas. Istri saya kan ditinggal 10 tahun. Bukannya ikut Mas Ferry? Enggak, sama mas saya Diki. Cuman saya konfirmasi ke Diki katanya nggak tahu kemana dia pergi. Orang kampung sini pada taunya ikut Mas Ferry, nyusul Mas Ferry ikut Ya. tugas katanya. Saya sudah tanyain beberapa orang di kampung sini, banyak nggak tahu. Itu saya bingung Mas. Oh, saya pikir ikut Mas Ferry nih nggak ada di kampung sini Mas. Aku tanya sama siapapun di sini nggak ada yang tahu, kan percuma juga. Lah, ya nggak ada yang tahu Mas. Taunya kampung sini pada nyusul Mas Ferry ikut tugas katanya. Enggak lah Mas, nggak boleh keluar negeri. Kok bisa ya Mas ya? Emang keberadaannya sekarang belum ketahui Mas? Belum Mas. Ini saya masih cari informasi. Udah keliling ke sana sini. Ya itu ya Mas, 10 tahun Mas. Saya pikir juga udah punya anak. Maaf aja nih Mas, tadi saya sempet tanya kayak gitu soalnya tahu saya ikut Mas Ferry. Nggak apa-apa Mas. Ini saya udah balik sini kan, nggak balik lagi ke luar negeri. Saya ditempatkan di Surabaya habis ini. Oh gitu ya Mas. Mas, saya minta tolong misalkan ada informasi tentang keberadaannya dia. Iya Mas ya. Oke. Tolong dikabari Mas ya. Cuman dapat berapa tahun ya, ada memang di gubuk itu ada perempuan tapi orang gila. Orang-orang di sini memang jangan sampai deketin daerah sana karena orang itu sering ngamuk katanya, bilangnya gitu Wah, Mas. gila. Iya ada di suatu tempat di situ Mas. Nggak. Ada gubuk itu jelek. Emang di sini ada orang gila? Ya makanya orang itu nggak berani nyamperin ke sana karena orang mendekat langsung di Itu Mas. cewek cowok? Nggak tahu ya Mas ya. Cuman tahunya orang gila gitu. Iya. Yaudah Mas Ferry, saya Oke, lanjut. siap. Mas, Apa sayang? Ada apa? kok aku kepikiran terus ya? Kepikiran uang belanja yang kurang? Tenang aja, ada Ferry. Kita minta aja ke Ferry. Pasti dikasih. Dia udah lama kok gak ngirim ke kita. Kok malah uang belanja? Lah, terus apa? Yang kita lakuin apa? Tuh dia yang gue pikirin dari tadi. Masih gak ada jalan keluarnya nih. Atau kita ke Pramal aja kali ya. Cari solusi ke Pramal. Mungkin ada jalan di sana. Soalnya kalau kita nekat nih atau ngelakuin hal yang gak terduga, malah makin parah dong. Hukumnya nanti berlipat-lipat. Iya, tapi aku takut juga tahu. Atau kita lepasin aja kali ya. Terus kita kabur. Gimana? Kita kabur ke luar negeri atau kemana deh? Yang intinya nggak terbaca. Tahu sayang.
Emang zaman sekarang kayak zaman-zaman dulu apa? Tapi itu cara yang paling top tier sih menurut aku. Ya tetap ketemu, apalagi kan Ferry, pasti bakal Gimana ya? ketemu lah. Aku tahu ide ceritanya gimana. Apa kita jujur aja ya? Jujur mah nyerahin diri sama aja dong. Kita tetap di penjara. Iya, mumpung gak terlalu lama, daripada dianya tahu sendiri nanti kan tambah ribet. Terus kita minta maaf gitu ya. Iya. Ya, masa dia nggak mau maafin saudaranya sendiri gitu kan? Biar tahu rasa juga tuh si dia. Udah Minta lama maaf kok. aja, Kenapa? jujur aja. Jujur aja. Terus kita alibi. Seolah-olah dia tuh memang ngelakuin kesalahan, kita ngasih sanksi. Iya. Masuk akal kan? Terus Ferry maafin kita. Yaudah, yuk. Kita lepasin dulu, baru kita bawa ke Ferry. Kita dandanin tuh dia. Kan sempat aku pukul kemarin tuh, kita lebam kayaknya. Tolong. Mas Ferry. Kok ada orang di sini? Aduh. Jangan-jangan hantu lagi. Tolong. Gak mungkin. Tapi saya ada orang di rumah. Kok? Mbak. Mbak tolong saya, Mbak. Loh, Mbak tolong membantu ini ke tangga saya, Mbak. Mbak siapa? Mbak tolong saya takut di sini, Mbak. Saya takut sendirian. Tolong bantu saya, Mbak. Bentar Mbak. Bentar ya Mbak ya. Saya tolongin ya. Bentar Mbak. Iya. Pelan. Nggak bisa, aduh. Bentar. Mbak, makasih, Mbak. Mbak tolong bantu saya, bebasin saya, Mbak, dari tempat ini. Saya takut sendirian di sini, Mbak. Iya Mbak, bentar ya. Lalu saya lepas dulu ininya. Itu nggak bisa, Mbak. Itu dikunci sama kakak ipar saya. Mbak tolong saya, Mbak. Carikan bantuan di luar. Saya takut lama-lama di sini, Mbak. Saya udah bertahun-tahun di sini nggak ada yang dengerin saya, meskipun saya ngomong berkali-kali minta tolong sama orang. Mbak, emang nggak akan ada orang yang kesini Mbak. Ini bekas rumah saya dulu. Mbak, saya takut sekali di sini, Mbak. Bantuin saya. Iya. Saya bakal bantuin Mbak ya. Tapi dengan cara gimana Mbak? Saya juga nggak bisa ini buka. Alhamdulillah. Mbak, saya minta tolong. Mbak tolong cari orang ini ya. Ini suami saya, Mbak. Suami saya pasti khawatir sama keadaan saya. Tolong sampaikan kalau saya ada di sini ya, Mbak. Mbak, ini kan cuma foto doang ya Mbak ya. Gimana caranya saya bisa tahu? Di belakang ada alamat lengkap suami saya. Baik Mbak, nanti saya hubungin suami Mbak ya. Tapi saya cari bantuan dulu ya Mbak buat ngelepas ini Mbak. Ya. Mbak, makasih banyak ya. Mbak sabar dulu ya. Saya akan segera kesini lagi. Makasih banyak ya, Mbak. Ini juga nomornya nggak bisa ditelepon. Sibuk terus gimana caranya? Mas, kebetulan banget ya ampun ya Rabbi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya banget Mas. Apa? Saya lagi mencari seseorang. Saya bukan orang sini ya. Tapi kenal nggak Mas? Sebenarnya ada nomor teleponnya sih, tapi sibuk terus. Dari tadi aku hubungin. Gak tahu ini orang sini apa gimana ya Mas Mbak, ya? ngapain cari orang ini ya? Saya ada perlunya Mas. Harus ada yang harus saya sampaikan, obrolin berdua. Mbak siapa? Manusia? Iya, maksud saya dari mana dan mau ngapain cari Saya orang ini? itu mantan warga di sini Mas. Oh iya? Iya, saya udah 5 tahun deh kayaknya saya nggak di sini. Oh gitu. Terus mencari orang ini mau ngapain? Mas jangan diambil. Saya butuh banget ini info tentang orang ini. Ini teman saya, Mbak. Oh, orang sini ternyata. Iya, Di orang sini sini. sekarang orangnya di mana Mas? Lagi di rumahnya lah. Di rumah. Astagfirullahaladzim. Atau enggak dia lagi Beneran suaminya bukan sih? dinas mungkin. Mas bantuin saya Mas ya. Saya ke rumahnya dia
saya mau ketemu sama dia mas sekarang juga. Gak usah diambil mas, saya juga butuh infonya. Enggak, soalnya teman saya ganteng banget ini Mbak. Saya sobek nih ya mas ya. Yang bener dong mas. Jangan Mbak, jangan. Saya antar sekarang nih, atau besok, atau lusa. Sekarang mas, saya butuh infonya sekarang banget. Aku urgent mas. Mau ngapain dulu Mbak? Dia tuh udah punya istri. Jangan sembarangan Mbak. Wah pelakor nih jangan-jangan. Mau ngerusak hubungan orang lain. Wah, Wah, wah. wah. Gak bisa dibiarin nih. Mas, emang wajah-wajah saya ini speak pelakor apa gimana? Oh, iya. Dari penampilan. Biar Biasa tergoda laki orang gitu. Orang kampung emang kayak gini. Sembarangan. Udah kebanyakan. Udah keseringan juga Mbak di sini. Mas Yang jangan namanya menilai pelakor. orang itu dari penampilannya, tapi dari kelakuan dan sifatnya juga hatinya. Cepat mas, saya butuh banget mas. Orang Mana mas, ini ya. cepetan. Ya Dan, Ada yang cari kamu nih. Nggak tahu siapa. Mas boleh buka topi sama kacamatanya dulu nggak? rasa topi kali Mbak. Wah, sama kan? Iya ini masih muda saya. Mas gimana sih mas? Gimana apanya? Apa sih datang marah-marah mau ngapain dulu? Mas Tadi nggak kalau jawab. emang mas itu nggak cinta lagi sama istri yang nggak usah deh dipakai dikurung-kurung segala di gubuk. Maksudnya? Dikurung, maksud Bapak? Mbak saya ini baru dinas dari luar negeri ya. 10 tahun saya nggak di sini. Itu Jadi- baru aja nyampe Mbak. Oh gitu. Terus istrinya tuh nggak diurus mas. Mas kalau emang nggak mau ngurus ya udah kasih ke panti jompo aja Sebentar, dari sebentar. Ini ngurus. maksudnya Bukan gimana ceraikan sih? aja, jangan kayak gitu Kamu dong. lihat istri saya? Mbak itu berhak kalau buat bahagia Udah nggak gini Mbak, ceritanya. jangan marah-marah dulu, oke? Mbak nggak tahu masalahnya apa. Mbak tahu istri saya di mana? Namanya dia. Ya saya nggak tahu namanya mas. Saya juga baru kok datang ke sini. Nggak, maksudnya Sebentar. dikurung tadi apa Mbak? Sakit ya, gak usah pukul-pukul gitu. Mbak punya foto itu maksudnya Ya gimana? saya panik Mbak. Kamu dapat foto dari mana? Sebenarnya mas, saya tuh bukan orang sini. Mantan warga di sini. Saya udah bertahun-tahun nggak kesini. Terus saya tuh mau ngecek lahan saya mau dijual sama saya di gubuk di situ loh, di tengah sawah itu loh, tahu kan? Oke. Dapat foto itu dari mana? Ya dari Mbak itu. Katanya di situ ada orang gilanya Mbak. Gila. Oh, Mbak itu gila. Mas istrinya gila mas. Hah? Maksudnya gimana sih? Aku nggak tahu. Hebat Oke. banget. Kita samperin ke situ. Kita Ini suami macam apa kayak Mbak, gini? saya 10 tahun di luar negeri. Dia nggak tahu apa-apa Mbak. Ya masa iya dia gak ada gadget loh. Mas ada gadget mas? Aku hubungi nggak aktif nomornya. Udah. Aku udah berusaha untuk hubungi. Justru ini saya nyari dia Mbak. Tolong antar saya ke tempat itu. Langsung aja yuk samperin. Oh sampai sekarang. Iya harus sekarang, kasihan banyak itu keikat semua. Ayo. Di sini. Iya, sini mas. Nah, ini mas mbaknya. Dia? Lepas ini ikatan kaki aku nggak bisa digembok. Udah buka itu. Kata apa? Takut banget di sini mas. Mau aku pulang. Iya, udah. Siapa yang ngelakuin ini semua? Mas Diki, mas. Udah, kamu pulang dulu. Ya udah mas, bawa Kamu aja, udah Mas. lama di sini. Mas nanti aja interogasinya. Ini kasihan banyak, urus Kita dulu. bawa aja dulu. Hati-hati. Untung aja. Saya punya niatan buat ngecek rumah ini. Aku nggak tahu mas kesalahan aku sama Kak Diki apa. Tengah-tengahnya dia pasung aku di tempat kayak gini. Maafin aku ya, aku nggak bisa jaga kamu. Ini bukan salahmu mas. Kak Diki aja yang jahat. Saya juga minta maaf Mbak. Selama ini saya nggak jaga Mbak dia. Nggak sesuai sama amanah Ferry. Mas Didan tuh sudah bantu kita banyak. Bahkan di situasi kayak gini pun Mas Didan masih bantuin aku sama Mas Ferry. Yang terpenting, kamu sekarang nggak apa-apa. Cuma aku tahu mental kamu gimana selama ini. Aku minta maaf ya mas, aku selalu ngerepotin kamu. Aku yang minta maaf, aku nggak bisa jaga kamu. Aku nggak bisa lindungi kamu.
Diki. Kurang ajar. Mas, ini kayaknya mbaknya bawa ke psikolog dulu deh. Takutnya kenapa-napa. Dia nggak gila. Iya nggak ngomong gitu maksudnya. Karena kan udah lama banget Aku Mas tahu di sini. aku harus ngapain. Ya. Udah, kita pulang yuk. Mas, ini orangnya. Sini kalian. Enak aja pantas aja. Kurang ajar kamu ya. Fer, udah, Kita tuh saudara. udah. Enggak apa-apa. Bawa ke Kamu jalan. emang nggak suka sama dia? Nggak perlu kayak gini juga. Gila kamu ya. Kamu juga. Saudara macam apa kamu? Asal kamu tahu ya, orang tua kita selalu peduli sama kamu. Saat ikut tes pun, dia selalu perhatikan gimana kamu, masa depannya kamu ditata. Sedangkan aku, Fer, orang tua kita seperti beli kasih. Nggak. Selalu kamu aja yang di depanin. Itu karena psikologi kamu yang jelek. Gila. Kamu paham nggak ngelakuin hal kayak gitu sama ipar kamu sendiri? Harusnya kamu sadar, Fer. Dia tuh seorang janda. Apa yang bisa di... Saya yang ngejalanin semua, bukan kamu. Aku cuma minta jaga dia aja. Gak becus kamu ya sebagai saudara ya. Kamu juga. Perempuan binal. Udah, Fer. Mas, ini urus kantor polisi aja deh kayak gini. Ikut sekarang ke kantor polisi, oke? Apaan sih kutu-kutu? Dan siap-siap kamu bakal ada di balik jeruji besi. Kamu beneran gak apa-apa? Aku ngerasa bersalah kayak gini. Aku pikir aku nitipin ke Didan, ke Diki. Kamu aman. Aku aman kok sekarang. Karena sekarang udah ada kamu di dekat aku. Besok ke dokter ya. Nggak usah, cuma lebam dikit doang. Mental kamu. Kamu pikir aku gila? Enggak, pasti 10 tahun kamu tinggal di situ. Gak apa-apa kok. Terus Masa istrinya tentara mentalnya cemen? dulu kamu gemuk, sekarang kurusan sudah. Kan gak usah diet lagi. Maafin aku ya. Aku belum jadi suami yang seutuhnya bisa melindungi kamu. Gak apa-apa. Kamu kan jauh dari aku juga karena kamu cari nafkah buat aku. Harusnya dulu aku nggak ambil tugas ini. Aku agar bisa selalu melindungi kamu. Kamu harus ambil tugas itu. Karena semua buat kebutuhan kita kelak. Aku pulang di jalan pengen cepat ketemu sama kamu. Sampai sini malah ngeliat kamu kayak gini. Tapi sekarang aku nggak apa-apa kan? Maafin aku ya. Sayang, sampai kapan kamu bakalan bilang maaf terus sama aku? Ya karena aku udah ngebiarin kamu selama 10 tahun di situ. Tapi dalam 10 tahun itu cintamu dan cintaku nggak pernah berubah kan? Gak apa-apa kok. Kamu kuat. Aku yakin dong. kamu wanita yang fight banget. Dan kamu suami yang hebat. Selalu ada ketika aku membutuhkan kamu. Enggak. 10 tahun aku nggak ada. Kamu butuh aku. Tapi kamu masih sempet kan selamatin aku? Maaf sekali lagi. I love you. Love you too. Bulan depan kita program bayi. Harus. Nunggu kamu sehat. Oke? Oke. Janji yang gak bakalan ninggalin aku lagi. Janji. Kabar baiknya, aku sudah dipindah ke Surabaya. Nanti kamu ikut, oke? Oke. Aku bakalan terus ada di samping kamu. Di setiap